Selamat siang menjelang sore, selamat sore lah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Forum Guru belum passing grade, ya, dan belum ikut tes 2021. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, mari dalam kesempatan ini kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini ada rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru belum passing grade dan belum ikut tes 2021 dan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat umum hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat dengar pendapat umum hari ini adalah satu, audiensi terkait Permen nomor 20 2022 tentang mekanisme baru perekrutan ASN P3K misalnya, P3K Guru. Dua, audiensi terkait usulan kepada Kemendikbudristek dan Kemenpan RB tentang pengangkatan guru pendidikan agama Islam yang mengabdi di SD dan SMP negeri di Kabupaten Bogor. Agendanya setuju ya? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam tinjauan Komisi 10 DPR RI saat ini terdapat permasalahan yang nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya guru dan tenaga kependidikan honorer. Kebutuhan yang mendesak di berbagai daerah selama ini dipenuhi dengan merekrut GTK atau guru dan tenaga kependidikan honorer yang memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional dan dalam kerangka pembangunan SDM yang merupakan generasi penerus bangsa, akan tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya, status yang belum tidak jelas, serta ketidakadilan lain. Program 1 juta P3K yang diumumkan Kemendikbudristek pada tahun 2020 tentu saja sempat menjadi harapan, tidak hanya oleh guru honorer, tapi juga para tenaga pendidikan yang tugas dan fungsinya tidak kalah penting, tanpa terkecuali guru agama di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menanamkan keimanan pada diri siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sempat tidak mendapatkan tempat dalam program tersebut, aspirasinya didengar Komisi 10 dan disampaikan kepada Kemendikbudristek RI, akhirnya mendapat usulan formasi 20.421 itu di ruangan ini. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah tersebut, Komisi 10 membentuk Panja yang kemudian menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan, anggaran, proses seleksi, formasi, afirmasi dalam seleksi hingga sosialisasi, dan telah disampaikan kepada Panselnas melalui Kemendikbudristek RI sebelum dilaksanakannya proses seleksi. 2 tahap proses seleksi yang sudah terlaksana 2021, hanya sayangnya hanya dapat mengisi 293.848 formasi guru, yang ini yang ada formasinya, dari 506.252 formasi yang tersedia. Artinya ada 193.954 guru yang lulus passing grade tapi tidak ada formasi. Komitmen Komisi 10 melakukan pengawasan terhadap program seleksi guru ASN P3K ditunjukkan dengan membentuk Panja yang kedua dan difokuskan pada formasi guru dan tenaga kependidikan P3K. Rekomendasi yang dihasilkan Panja antara lain mendesak pemerintah memastikan guru yang telah lulus seleksi untuk mendapatkan formasi. Kemudian diusulkan formasinya pada seleksi guru P3K tahap 3 karena masih ada yang belum dapat formasi. Kemendikbudristek RI memastikan pemerintah daerah mengusulkannya, tapi faktanya beragam ya. Ada yang mengusulkan, ada yang tidak. Terkait banyaknya guru swasta yang lolos seleksi dalam seleksi P3K itu, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek
berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk mengeluarkan peraturan yang memberikan waktu transisi untuk tetap bertugas di sekolah asalnya. Kemudian perkembangan mengenai program 1 juta guru P3K yang terus menuai polemik membuat Komisi 10 membuka seluas-luasnya masukan dari berbagai pihak, organisasi, asosiasi maupun forum pendidik dan tenaga pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah maupun DPRD tingkat 1 kabupaten kota silih berganti bersurat dan datang ke Komisi 10. Pada sidang pertama setidaknya sudah 3 kali RDPU dilakukan Komisi 10 terkait P3K. 29 Agustus sebanyak 7 forum, organisasi maupun asosiasi guru dan tenaga pendidikan telah terlebih dahulu datang di ruang Komisi 10 menyampaikan masukan dan aspirasi. Tanggal 19 September kemudian pengurus besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia PGMNI dan Forum Dewan Pendidikan Indonesia. Terakhir 22 September yang lalu Komisi 10 melakukan RDPU dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Komisi 10 memandang masih perlu terus melakukan fungsi pengawasan terhadap program 1 juta guru P3K hingga terpenuhinya kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Jauh lebih penting daripada itu, Komisi 10 terus melakukan kegiatan sesuai fungsi dan tugas kami hingga terpenuhinya kebutuhan guru di seluruh pelosok daerah. Dalam forum RDPU hari ini, Komisi 10 akan mendengarkan secara langsung dari forum guru belum passing grade dan belum ikut tes 2021, serta Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, DPD AKPAI, Kabupaten Bogor, mengenai kondisi dan permasalahan serta aspirasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, untuk efektivitas waktu kami persilahkan kepada dua organisasi ini untuk menyampaikan, namun ini mohon maaf saya maksimal harus ini sudah kurang seperempat jam, tapi saya harus jam berapa tadi? 4:30 ya, jam 16.30 Prof. Nah ini kaitannya dengan dokter, jadi jam 16.30 ya Bapak Ibu, mohon maaf ini karena tadi Mas Menteri terlalu sore pun tidak ada hasilnya, habis terus langsung pulang. Silakan mana dulu nih forum apa nih, forum guru belum passing grade ya silakan, dan belum ikut tes. Kenalan dulu mungkin ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mungkin memperkenalkan dulu Bapak. Saya Dono Pamungkas dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, selaku ketua. Di samping kiri saya Bapak Kusnadi SPD, ini wakil ketua. Bu Sutina SPD dari Bondowoso, ini selaku bendahara. Bu Rosmala sekretaris. Bapak Rois Fatoni MM dari Humas. Slide-nya bisa ditayangkan. Mohon maaf, ada slide yang sudah kami setorkan untuk bisa ditampilkan. Pada pelaksanaan awal P3K 2021 dengan segala peraturannya, permen awal guru honorer swasta menerima dengan lapang dada. Dalam artian ketika mungkin memang honor negeri adalah sebagai tuan rumahnya, kami sangat-sangat menerima. Tetapi setelah tes P3K itu berlangsung 2021 tahap 1 dan muncul Kemenpan RB 1169 ini, di mana ada penurunan passing grade, kami mulai sedikit muncul dugaan bahwa pelaksanaan seleksi yang mengarah ke ketidakkonsistenan dan ketidakadilan. Ternyata dugaan ini benar dengan tidak adanya tahap 3 pada tahun 2021. Sekali lagi saya garis bawahi, tahap 3 tahun 2021. Panselnas dan Kemendikbud mengklaim tahap 3 tetap akan dilaksanakan tahun 2022, tetapi
dengan permen yang baru tahun Permen 20 tahun 2022 yang menurut kami sangat-sangat tidak adil, sehingga membuat posisi kami ini tidak aman. Next, kita gabung. Jadi pada P3 2021 tahap 1 jelas memang untuk honor negeri, tahap 2 dan tahap 3 ini swasta diikutkan, negeri diikutkan. Terus tahap 3 ini belum dilaksanakan ya. Permen baru muncul tahun 2022. Ada istilah PG, P2. Namun demikian, kami dari swasta baik yang PG dan non PG itu merasa di nomor 2-kan. Atau mungkin dinomorkan sekian. Kalau kita lihat PG dari swasta itu tidak dapat formasi, tapi nanti urutannya setelah yang negeri, setelah yang K2, setelah yang lulusan PPG, baru yang swasta, yang negeri. Apalagi kami yang non PG ini betul-betul malah tidak masuk dalam prioritas, tapi malah masuk ke pelamar umum. Bisa kita lihat di Permen 20 Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 pasal 24.3, semua kita ini yang PPK 2021, semua peserta wajib mengikuti SK seleksi kompetensi CAT UNBK. Pasal 24.4 seleksi kompetensi 3 tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dengan passing grade yang sama. Namun tahap 3 juga pada tahun 2021 belum sempat dilaksanakan. Terus Kemen muncul Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Setelah tahap 1 tidak memuaskan, peserta seleksi kompetensi tahap 1 ini akhirnya muncul P1, P2, P3 yang menurunkan passing grade. Ini juga tentunya akan membuat yang honor di negeri yang lulus murni itu merasa kecewa karena tiba-tiba diturunkan passing grade sehingga mereka bisa lolos. Itu yang P3 2021. Kita lihat P3 2022 yang oleh Panselnas mungkin diklaim sebagai tahap P3 tahap 3 sesuai dengan PAN RB nomor 20 tahun 2022. Jadi di tahap ini tidak semua peserta menjalani tes seleksi kompetensi CAT UNBK, dan keistimewaannya untuk honorer sekolah yang dikelola oleh negeri itu lebih dari 3 tahun atau yang sudah PG ya, secara otomatis akan melalui berbagai observasi dan lain sebagainya. Sedangkan honorer sekolah swasta baik yang sudah PG maupun yang belum PG ini di nomor, istilah kami dinomorkan nomor 2-kan Bapak. Terus honorer sekolah swasta yang sudah buat akun dan belum PG ini masuk ke pelamar umum. Serasa kami ini menjadi warga negara asing Bapak. Terus honorer sekolah swasta yang sudah buat akun dan belum PG ini masuk ke pelamar umum. Serasa kami ini menjadi warga negara asing Bapak. Next. Ini hanya sekilas bahwa sebelum pelaksanaan PPK 2021 jumlah guru honorer itu bisa dilihat sekitar 700-an ribu. Bisa lanjut langsung, tetapi ketika seleksi P3K 2021 itu dibuka, terdapat pelamar sejumlah 921.661. Ini intinya mengalami kenaikan yang secara signifikan. Semestinya Panselnas dan Kemendikbud lebih tegas dalam menangani guru honorer se-Indonesia. Next. Nah ini gambaran lonjakannya. P3 2019 khusus honorer K2 2020 mengalami kenaikan, 2021 2022 ini mengalami lonjakan drastis. Sehingga dari sini bisa kita lihat seharusnya pemerintah itu lebih seleksi melalui selektif dalam menerima honorer itu melalui dapodik atau SIM PKB yang memang sudah tercantum, karena dikhawatirkan nanti ada honorer dadakan Bapak. Misalnya kemarin aja
melonjak tinggi, misalnya dari Kemenpan Menteri itu mengatakan ada semacam data honorer yang mungkin tiba-tiba masuk. Tinggal pemerintah next harus lebih mampu mensortir honorer titipan, dadakan, honorer baru 1 sampai 2 tahun, honorer sudah resign, honorer mendadak mengaku sudah mengabdi lama tapi belum masuk dapodik, dan lain-lain.